Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas ke uji analisis, uji statistik yang lebih lanjut, yaitu distribusi dan uji T. Kapan kita harus menguji distribusi dan uji T itu kita lakukan kalau misalnya variabel outcome dari penelitian kita, masih ingat variabel outcome ya? Jadi variabel outcome ya variabel luarannya itu adalah data continuous. Masih ingat data continuous? Data continuous betul merupakan sebuah data yang terdiri dari angka-angka. Dan karena kita berhubungan dengan angka, maka kita harus menguji terlebih dahulu. Itulah sebabnya kenapa di judul awal kita harus menguji distribusinya terlebih dahulu. Apa itu distribusi? Ya, kita lihat di sini. Jadi ini adalah langkah untuk analisis variabel continuous, di mana nanti harus dinilai apakah distribusinya normal atau tidak normal. Kalau distribusinya normal, kita bisa melakukan uji parametrik. Kalau distribusinya tidak normal, kita harus transformasi dulu. Kalau bisa ditransformasi dan berubah menjadi normal, maka kita bisa lakukan uji parametrik. Namun, kalau misalnya tetap tidak bisa ditransformasi, maka kita menggunakan uji non-parametrik. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, apa itu transformasi? Ya, transformasi itu jadi yang asalnya angkanya, angka standar. Misalnya kita pemeriksaan tinggi badan. Tinggi badan itu kan biasanya kan 170 cm, 150 cm, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, apabila ditransform, itu transformasinya bisa berupa dalam bentuk lain, bisa dikuadratkan. Misalnya tinggi badan setiap orangnya dikuadratkan. Atau tinggi badan setiap orangnya dilogaritmakan. Atau dijadikan akar. Atau jadikan pangkat 3. Atau jadikan akar 3 dan selanjutnya. Lalu kemudian kenapa ada uji parametrik dan uji non-parametrik? Nah, ini memang kekhasan yang dimiliki oleh variabel continuous. Variabel continuous itu kita nggak bisa langsung menggunakan uji parametrik, ya. Ada syaratnya yaitu tadi distribusinya harus normal. Kalau misalnya tidak terpenuhi, maka kita menggunakan uji yang sepadan dengan uji parametriknya, tapi dalam kelompok uji yang non-parametrik. Nanti kita akan lihat apa yang sepadan untuk uji parametrik di dalam penelitian variabel continuous. Nah, baik kita lihat sekarang apa itu yang disebut dengan distribusi normal. Jadi, untuk menentukan distribusi normal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jadi tidak mengandalkan satu modalitas atau satu cara saja, tapi harus melihat dengan berbagai macam cara. Cara pertama itu adalah kita melihat berdasarkan grafik. Di sini adalah contoh dari sebaran data, ya. Contoh dari sebaran data apabila dia distribusinya normal, itu bentuknya tuh bell shape, kemudian simetris antara kiri dengan kanannya. Di sini ada standar deviasinya, ya. Di sini ini adalah standar deviasi, kemudian di sini adalah jumlahnya atau yang disebut dengan relatif frekuensi. Nah, apabila kita menggunakan mesin analisis yang dari komputer, maka kita bisa melihat bagaimana gambaran distribusi datanya dari bentuk kurvanya. Kalau misalnya simetris seperti ini, dan kemudian juga mean dan mediannya itu dalam satu titik yang hampir sama, maka itu kita bisa simpulkan dari grafik distribusinya normal. Namun kalau misalnya bentuknya tidak bell shape seperti ini, kita contoh yang gambar 2.3. Ini adalah contoh dari gambaran yang skewed ya, yang menceng kanan. Jadi di sini masih ada sisa, masih ada data yang berada di data yang besar sekali gitu ya, jauh sekali. Nah, maka ini distribusinya ini kita simpulkan dia skewed alias tidak normal. Dan khasnya di sini untuk skewed biasanya kalau skewed to the right, ini right hand skew, itu mean-nya lebih besar daripada median. Ini kan mean lebih besar dari median. Jadi kalau gambar 2.3 itu disebut dengan distribusi yang tidak normal atau skewed. Kemudian cara kedua adalah berdasarkan selisih min dan mediannya. Tadi dari grafik itu sudah diperlihatkan sebetulnya apabila min dengan mediannya berhimpitan, nggak jauh beda, itu kemungkinan besarnya distribusi normal. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa memperlihatkan grafiknya, kita bisa lihat dari selisih min dan mediannya. Itulah sebabnya kenapa dalam setiap variabel continuous atau variabel yang menggunakan numerik, menggunakan angka, itu kita harus melihat distribusi statistiknya.
Distribusi statistik itu nanti ada mean, median, ya, kemudian juga ada standar deviasi, ada skewness, ada kurtosis. Itulah fungsi dari fungsinya adalah untuk melihat distribusinya. Nah, kalau misalnya dari berat badan, ini mean-nya 2464, sedangkan mediannya itu 2425,0. Maka kalau kita selisihkan di sini, ini 2464, 2425, 39 gram. 39 gram ini adalah 1,5%-nya dari difference-nya. Jadi kecil banget gitu ya, hanya 1,5% perbedaannya. Begitu juga sama ini usia gestasional 1,1%. Namun kalau length of stay, lama tinggal di sini 38,1 kurangi 27 hari, yaitu 11,1 hari. Kalau selisihnya sejauh ini, maka kita sudah mulai curiga bahwa di sini mean-nya itu lebih besar, ya, mean-nya lebih besar dari median, maka ini skewness to the right, ya. Skewness to the right di sini dan distribusinya kemungkinan tidak normal. Jadi birth weight dan gestational age distribusinya suggesting normal, sedangkan lama tinggal itu distribusinya kemungkinan tidak normal. Kemudian cara yang lain untuk melihat dari distribusinya tersebut seperti normal atau tidak, kita bisa melihat berdasarkan standar deviasi. Nah, standar deviasi ini merupakan salah satu fungsi dari central tendency untuk melihat distribusi datanya lebih berkumpul di tengah atau tidak di tengah, menyebar terlalu luas. Nah, kita lihat di sini misalnya ketika kita melakukan analisis distribusi statistik, kita selain mendapatkan nilai mean, kita juga mendapatkan nilai standar deviasi. Nah, fungsinya di sini adalah untuk melihat bagaimana sebaran datanya apakah berkumpul ya di sentral atau tidak. Kalau misalnya ada 2464 dengan standar deviasi 514,6, maka kita harus kalikan 2 di sini. Kenapa harus dikalikan 2? Supaya kita bisa melihat nanti plus minusnya. Berat badan, masuk akal tidak ada yang minus 2 kali 514, yaitu 1434. Apakah berat badan masuk akal? 1434 berat badan lahir? Ya, ada yang lahir seperti itu. Ada juga yang lahirnya besar, 3400. Ya. Kemudian nilai minimum dan nilai maksimumnya dari datanya ada berapa aja? Masuk akal atau tidak? Nah, dari situ kita bisa melihat di situ apakah nanti bakalan ada outlier atau tidak. Lalu kemudian juga gestational age. Usia gestasional kita lihat juga sama, kita nilai min dikurangi 2 standar deviasi sampai nilai min ditambah 2 standar deviasi, yaitu 32,6 sampai 40,6. Nah, kalau di sini berarti dia sudah terlihat bahwa dia kemungkinan besar dia normal ya. Sedangkan untuk length of stay, lama tinggal di rumah sakit ya. Di sini 38,1 minus 2 kali 35,8 sampai 38,1 plus 2 kali 35,8. Di sini ternyata didapatkan nilainya ada yang minus 33,5. Apakah ada yang tinggal di rumah sakit minus 33,5 hari? Tidak ada, bukan? Kalau tidak ada, ya berarti ini ada sesuatu nih. Ya, kecurigaan kita terhadap distribusi dari length of stay ini tidak normal, ini semakin besar. Lalu kemudian bagaimana cara selanjutnya untuk menentukan distribusi tersebut? Kita bisa melihat dari skewness dan kurtosis. Tadi dari grafik distribusi tadi sebenarnya sudah diperlihatkan sedikit tentang gambaran secara grafis skewness itu seperti apa. Skewness itu artinya mencengnya kemana, ke arah kanan atau ke arah kiri. Sedangkan ada kurtosis. Kurtosis itu adalah seberapa tingginya atau seberapa rendahnya. Ya, apakah mendatar atau sangat tinggi. Nah, di sini kalau menggunakan nilai, kalau tadi kan menggunakan gambar, kalau sekarang menggunakan nilai itu lebih terlihat dengan jelas. Semakin mendekati 0, maka skewness dan kurtosis tersebut mendekati 0, maka kemungkinan distribusi normalnya semakin besar. Ya, jadi semakin mendekati 0 itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya antara minus 1 dan plus 1 itu kemungkinannya normal distribusinya. Ya. Kalau antara 1 minus 3 minus 1 dan plus 1 plus 3, maka ada kemungkinan tidak normal. Namun kalau lebih besar atau lebih kecil dari minus 3 atau lebih besar dari plus 3 itu sudah pasti tidak normal. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat ya, skewness untuk birth weight itu adalah 0,0336. 0,336. Artinya mendekati 0 kan? Nah,
Kemudian kurtosisnya pun sama, dia mendekati 0. Maka dari situ kita bisa melihat kemungkinan besar bahwa distribusinya normal. Gestational age, kita lihat skewness-nya adalah mendekati 0 juga, minus 0,5. Sedangkan ini kurtosisnya 0,86. Nah, dari sini kemungkinan normal. Length of stay, lama tinggal. Di sini skewness-nya 3,2, artinya sudah di atas 3. Ya. Kemudian kurtosisnya 12, tinggi sekali. Ya. Jadi ini sudah pasti tidak normal. Ada cara lain yang bisa kita lakukan, itu adalah dengan cara mengukur critical value skewness per standar error atau kurtosis dibagi dengan standar errornya. Ya, tapi yang kita bahas di sini yang harus dipahami oleh adik-adik semua adalah cukup melihat dari skewness-nya dan kurtosisnya. Kemudian, salah satu cara untuk melihat distribusi yang selanjutnya adalah dengan cara melihat gambaran dari distribusi box plot. Nah, ini adalah contoh gambar dari box plot, ya. Box plot dari variabel berat badan, kemudian gestational age, dan lama tinggal. Dari sini kita bisa melihat ini ada yang disebut dengan box-nya, ya, kemudian ini ada yang disebut dengan whisker-nya. Nah, di sini ini di yang garis hitam ini adalah median, ya. Sedangkan yang garis ini adalah interquartile range-nya, ya. Nah, dari sini kita bisa melihat interquartile range-nya di sini, ya. Kemudian di sini datanya tidak ada data di luar eh, nilai yang paling banyaknya. Di sini kita bisa melihat bahwa birth weight itu distribusi datanya itu semua berkumpul di satu tempat, ya. Sedangkan kalau gestational age di sini ada beberapa yang menjadi O di sini atau disebut dengan outlier. Ini adalah gambaran yang dihasilkan oleh aplikasi SPSS, ya. Dan juga ada yang disebut dengan X, yaitu nilai ekstrim. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau misalnya ada nilai outlier dan ada nilai ekstrim, ini kemungkinan besar distribusinya nggak normal. Jadi gestational age, kalau dari kriteria-kriteria yang sebelumnya itu normal semua. Tapi baru satu dia tidak terpenuhinya di dalam gambaran box plot. Ya, kita lihat juga length of stay juga sama. Di sini banyak outlier dan ada banyak nilai ekstrimnya. Jadi kemungkinan distribusinya juga sama-sama tidak normal. Lalu kemudian ada juga cara menentukan distribusi normal atau tidak normal dengan dengan uji normalitas. Uji normalitas yang dilakukan bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, yang dilihat apanya? Yang dilihat itu adalah signifikansi ini, ya. Signifikansinya yang dilihat di sini. Jadi kalau misalnya kita melihat signifikansi, kalau misalnya dia di atas alfa yang ditentukan, itu maka distribusi normalnya asumsi distribusi normal terpenuhi. Di atas alfanya berapa? Biasanya alfa yang dipergunakan adalah 5% atau 0,05. Jadi kalau misalnya birth weight di sini, ya, berdasarkan Kolmogorov-Smirnov, berdasarkan Shapiro-Wilk, ini dia di atas 0,5. Artinya apa? Distribusinya normal. Gestational age di sini distribusinya tidak normal. Kenapa? Karena lebih kecil dari alfa. Ya, length of stay juga sama, lebih kecil dari alfa. Jadi untuk gestational age dan juga gestational age itu berdasarkan uji statistik dan juga tadi berdasarkan kriteria yang sebelumnya itu tidak terpenuhi berdasarkan box plot dari skewness dari outlier dan juga nilai ekstrim itu tidak terpenuhi distribusinya. Sedangkan kalau length of stay dari awal dari mean median pun dia sudah tidak terpenuhi. Lalu kemudian kita bisa menentukan dengan plot normalitas, ya. Plot normalitas ini adalah contohnya adalah QQ plot di sini, ya. Ini QQ plot. Jadi kalau misalnya kita menganalisis ini sama dengan menggunakan SPSS. Kalau misalnya kita menggunakan perintah QQ plot, kita lihat sebaran datanya apakah akan berkisar di sekitar garis normal. Jadi garis lurus ini yang membagi secara 45% ini adalah 45 derajat. Ini adalah garis normalnya. Jadi kalau misalnya distribusi datanya berkisar di antara garis tersebut, maka kita asumsinya normal. Untuk gestational age pun sama di sini, ya masih berkisar di antara garis normalnya. Tapi kalau misalnya untuk lama tinggal, kita lihat dia jauh dari garis normalnya. Ya, jauh mendekat, jauh lagi, mendekat lagi, jauh lagi. Sehingga length of stay sendiri di sini kemungkinan besar itu distribusinya tidak normal.
Nah, sehingga apa yang kita bisa simpulkan akhirnya? Dari 3 variabel ini, kita bisa simpulkan distribusinya seperti apa. Dengan kriteria yang tadi kita lakukan. Ada selisih mean dan median, ada mean standar deviasi, ada skewness kurtosis, ada critical value, ya, ada KS test, ada plot, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini sehingga ini Kolmogorov-Smirnov ya namanya KS test. Sehingga kalau kita lakukan di sini yang birth weight, simpulannya adalah birth weight tadi mean mediannya itu selisihnya deketan. Mean dan dua standar deviasinya dia kemungkinan normal, skewness kurtosisnya normal, critical value-nya normal, Kolmogorov-Smirnovnya normal, plotnya kemungkinan normal. Sehingga overall-nya decision-nya adalah ya, distribusinya normal. Sedangkan gestational age juga sama ya, meskipun dia secara critical value dan juga Kolmogorov-Smirnov tadi tidak terpenuhi. Critical value itu yang tadi yang ada outlier, ada extreme value ya. Nah, meskipun dia memiliki dua kriteria, tapi dua kriteria yang tidak terpenuhi, dia memiliki 4 kriteria yang memenuhi. Sehingga apa? 4 lawan 2. Jadi kita bisa simpulkan distribusinya normal. Beda dengan lama tinggal. Dari awal, dari selisih mean dan median sampai ke plot, itu dia tidak terpenuhi semua asumsi distribusi normal. Sehingga apa? Kita simpulkan bahwa distribusinya tidak normal. Nah, kalau misalnya nanti ada yang, ini ada 6, misalnya ada yang 3 yes, ada 3 no. Maka kita lanjutkan dengan tes-tes selanjutnya. Ya, tes-tes selanjutnya ada banyak sebetulnya. Ya, tadi dengan skewness plus SE ya. Nah, dari situ juga per SE itu nanti juga kita bisa lakukan. Jadi tambahannya itu. Jadi untuk menyimpulkan distribusi normal tidak hanya menggunakan tes uji statistik saja, tapi kita harus melihat banyak hal dari distribusi statistik tersebut. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam uji parametriknya. Apabila distribusi tadi sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji parametrik. Uji parametrik di sini adalah salah satunya adalah uji t-test. T-test ini ada banyak jenisnya. Nah, kita pertama bahas dulu mengenai t-test dua kelompok sesuai dengan namanya. T-test dua kelompok ini harus memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi, ya. Ini syaratnya wajib harus terpenuhi. Jadi syarat pertama di sini adalah setiap grup itu harus independen. Artinya apa? Partisipan itu hanya masuk ke dalam satu grup. Misalnya, jenis kelamin laki-laki, perbedaan tinggi badan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang namanya subjek, itu kalau sudah masuk ke jenis kelamin laki-laki, ya sudah dia di situ saja diukurnya. Ya, masuk ke dalam kelompok laki-laki. Nggak mungkin yang laki-laki masuk ke dalam kelompok perempuan. Seperti itu. Lalu kemudian setiap pengukuran itu harus independen, ya, bahwa partisipan pengukurannya itu harus hanya dilakukan di satu grup saja. Ya tadi ini berhubungan dengan yang syarat pertama. Lalu kemudian outcome variabelnya harus continuous, jelas, ya. Dan outcome variabelnya harus distribusi normal dalam setiap grup. Ini yang suka dilupakan. Ya, jadi harus distribusinya normal dalam setiap grup. Artinya, dalam grup laki-laki dan grup perempuan, distribusi tinggi badannya itu harus normal dua-duanya. Sehingga kita bisa gunakan di tes dua kelompok. Kita lihat di sini adalah sebuah contoh pertanyaan penelitian mengenai bagaimana perbedaan antara panjang badan bayi laki-laki dan bayi perempuan, berat badan bayi laki-laki dan perempuan, dan lingkar kepala bayi laki-laki dan perempuan. Jadi hipotesis nolnya, ingat hipotesis nol itu berarti tidak ada perbedaan ya antara bayi laki-laki dan perempuan dalam ukuran, kemudian juga dalam berat badan, dalam lingkar kepala. Nah, dari sini berarti outcome variabelnya itu adalah eh, panjang badan, kemudian berat badan, dan head circumference, di mana itu semuanya continuous variabel. Sedangkan explanatory variabelnya itu disebut dengan disebut dengan gender, ada dua, ya, kategori laki-laki dan perempuan, biner, ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan t-test dua kelompok. Jadi dia digunakan apabila jumlah sampel dalam dua kelompok tersebut berbeda, perbandingannya bisa sampai 1:3. Kecuali bila sampel setiap kelompok kecil, kurang dari 30, setiap kelompoknya kurang dari 30, maka dia perbandingannya harus sama. Ya.
Nah, di sini kita bisa melihat ya dalam berat badan dalam kelompok laki-laki dan perempuan. Kita lihat di sini jumlahnya. Jumlah laki-laki itu 119, sedangkan jumlah yang perempuannya 137. Tidak sama kan? Namun ingat bahwa t-test bisa menganalisis perbedaan sampai 1:3. Dan di sini perbedaannya ini nggak sampai 1:3 ya, berdekatan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan mean-nya berapa, standar deviasinya berapa. Ya, birth length juga sama, head circumference juga sama. Nah, apabila kita menggunakan SPSS sebagai ujinya, ya, sebagai untuk menguji t-test ini, maka nanti akan keluar hasil seperti ini. Nanti di sini ada banyak tabel, yang saya ajarkan di sini adalah bagaimana cara menggunakan tabelnya. Yang paling penting di sini adalah kapan kita gunakan yang variansinya sama atau variansinya tidak sama. Variansi itu merupakan salah satu syarat yang tidak wajib untuk uji t-test, tapi menjadi pokok penilaian kelanjutan kita, validitas kita untuk menggunakan perhitungannya yang mana. Di sini kalau misalnya di sini ada uji variansinya. Uji variansi yang bisa digunakan itu biasanya dia Leven. Variansi itu adalah pangkat 2 dari standar deviasinya, standar deviasi mean ya. Jadi di sini kalau misalnya nilai signifikansi Levennya itu di atas alfanya, maka kita asumsikan equal variance ya. Jadi variansinya sama antar kelompok laki-laki dan juga kelompok perempuan. Sedangkan kalau misalnya kurang dari 0,05 itu kita asumsikan equal variance-nya tidak terasumsikan. Sehingga untuk berat badan, karena signifikansinya dia lebih kecil dari 0,05, maka kita gunakan baris yang ini. Baris equal variance yang tidak terpenuhi. Jadi yang ini yang kita lihat ya signifikansinya. Nah, dari sini kita bisa melihat dari uji t-testnya, yang ini kita lihat kolomnya. Uji t-testnya di sini ini adalah hasilnya signifikansinya adalah 0,06 ya. Artinya apa? Perbatasan ya, perbatasan kalau dengan alfanya, jadi kita bisa anggap ini ada signifikansinya meskipun kemungkinannya kecil dengan mean difference-nya. Nah, jadi ini yang wajib dilihat. Selisihnya seperti apa? Selisihnya itu adalah 0,09 kg. Ya, kecil sekali. Kemudian dengan 95% confidence interval selisihnya di sini adalah dari minus sampai ke positif. Jadi ada angka 0 di sini. Kalau ada angka 0 berarti ada selisihnya 0. Artinya apa? Tidak berbeda gitu kemungkinannya. Ya. Jadi kita bisa asumsikan di sini meskipun dari sini dia perbatasan 0,06, tapi di sini kalau kita lihat dia seperti ini ada nolnya ya. Jadi kita kemungkinan besar perbedaan mean antara berat badan laki-laki dan perempuan itu tidak signifikan. Sedangkan kalau yang birth length di sini signifikansinya baik ya, Levennya, sehingga kita pakai yang baris yang atas. Kita lihat selisihnya di sini signifikansinya itu 0,59. Artinya di atas alfa. Artinya tidak berbeda ya selisihnya. Kita lihat ada angka 0 di antara 95% confidence intervalnya. Walaupun dalam penelitian ini hasilnya dia 0,05 ya. Kita lihat sekarang yang lingkar kepala. Lingkar kepala di sini Levennya dia di atas 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan variansinya sama di antara kedua kelompok. Lalu signifikansi t-testnya di sini adalah sangat signifikan ya. Mean difference-nya itu adalah 0,69 cm. Kita lihat di sini 95% confidence intervalnya tidak ada angka 0 di sini. Ini positif kan? Yang nolnya ada di sebelah sini di kiri ya. Jadi tidak ada di sini. Sehingga betul bahwa head circumference antara kelompok pria dan wanita memiliki selisih 0,689 dengan 95% confidence interval 0,35 sampai 1,02. Selain penggunaan t-test, kita juga bisa melihat overlapping interval kepercayaan mean-nya sebagai konfirmasi signifikansi. Kita lihat di sini birth weight itu memiliki mean di kelompok laki-laki birth weight-nya 3,44 dengan confidence intervalnya 3,38 sampai 3,5. Sedangkan untuk di kelompok perempuan 3,53
yang confidence interval 3,46 dan 3 sampai 3,6. Kalau dilihat dari sini, confidence interval dari berat badan laki-laki dan berat badan perempuan ini ada sedikit overlapping, slight overlapping. Sehingga tadi signifikansinya adalah 0,06 ya. Sedangkan yang birth length di sini overlappingnya ini sangat besar. Ini 50,1, 50,5, ini 50,1, 50,4. Besar sekali overlappingnya. Sehingga signifikansinya juga besar. Namun kalau misalnya head circumference, di sini kita bisa lihat tidak ada overlapping. Di sini 34,7 mulainya, yang di sini sampai 34,5. Jadi tidak ada overlapping sama sekali sehingga hasilnya signifikan. Masih ingat mungkin untuk chi-square kemarin ya kita bisa melihat persentase dan 90% confidence interval antara kelompoknya untuk melihat signifikansinya. Lalu kemudian apa yang dilakukan kalau misalnya distribusinya tidak normal, yang jalur sini, maka kita harus transformasi ya. Transformasi untuk bisa nggak tetap menggunakan uji parametrik. Kenapa sih uji parametrik dipergunakan? Uji parametrik ini merupakan salah satu uji dengan kemungkinan mendapatkan hasil signifikan yang lebih besar dibandingkan uji non-parametrik. Kemudian juga uji parametrik, hasilnya itu bisa diinferensikan, bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih besar dengan syarat teknik pengambilan sampelnya pun harus probability sampling. Nah, kalau misalnya tetap tidak bisa ditransformasi, maka kita bisa gunakan non-parametric test. Non-parametric test yang sepadan dengan uji T itu adalah rank based, ya. Jika data tidak memiliki distribusi normal, datanya menceng, ada outlier, ya, sampelnya kecil sedikit, ya, kurang dari 30 setiap kelompok, maka kita bisa gunakan Mann-Whitney U atau Wilcoxon rank sum test. Ini setara dengan uji tes dua kelompok. Asumsinya dia lebih sederhana dibandingkan uji t-test tadi. Ya, datanya harus random diambil dari populasi kalau misalnya kita ingin generalisasi ke populasi. Ya, permasalahannya adalah tadi uji non parametrik biasanya tidak mewakili populasi karena jumlah sampelnya kecil. Lalu setiap grupnya independen sama seperti uji t-test. Ya, jadi ingat bahwa asumsi untuk Mann-Whitney itu lebih sederhana. Ya, kalau misalnya jumlah sampel setiap kelompoknya kurang dari 30, kita harus siap-siap kemungkinan besar kita menggunakan uji non-parametrik. Lalu kemudian ada uji parametrik lainnya yaitu yang disebut dengan t-test berpasangan. T-test berpasangan ini di sini dia berfungsi untuk menguji apakah mean dari dua pengukuran, artinya satu sampel diperiksa dua kali, secara signifikan berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kalau di sini asumsi dari t-test yang bebas tadi tidak terpenuhi. Kalau t-test yang bebas tadi, yang sebelumnya di awal itu kita syaratannya adalah bahwa setiap pengamatan harus independen. Sedangkan ini pengamatannya independen. Satu sampel diperiksa sebelum dan sesudah misalnya. Sumber datanya bisa dapat banyak ya, bisa berbagai macam cara. Dalam uji ini tidak ada variabel bebas atau variabel explanatory ya. Outcome atau variabel dalam uji ini adalah perbedaan hasil pengukurannya. Ini asumsinya ya yang harus dipenuhi. Outcome variabelnya continuous ya. Kemudian selisih antara pasangannya itu harus distribusinya normal. Jadi selisihnya yang harus normal, bukan setiap data dalam setiap pemeriksaannya ya. Contoh di sini misalnya ada hipotesis nolnya perubahan berat badan bayi dalam 2 kali pemeriksaan ya. Hipotesis nolnya berarti tidak ada perbedaan ya dalam 2 kali pemeriksaan mulai berat badan, panjang badan dan head circumference. Outcome variabelnya ini adalah berat, panjang dan juga head circumference. Variabel continuous ya, diukur pada bulan ke-1 dan bulan ke-3. Tidak ada variabel explanatory di sini. Maka kita bisa melihat di sini pasangan pertama ini adalah min-nya 4,4 dan pada bulan ketiga itu 6,1 kilo. Ya, ini jumlahnya sama ya 277. Ini standar deviasinya dan ini ada standar errornya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka kita bisa melihat selisihnya. Ini selisih di
berat badan. Selisih di berat badannya ini 1,71 kilo, ya. Kemudian standar deviasinya 0,49, ya. Kemudian di sini untuk panjang itu selisihnya 6 cm, sedangkan untuk kepala itu selisihnya 3 cm, ya. Kita lihat sekarang dari min ini, lalu kemudian kita lihat 90% confidence interval difference-nya. Ada 0 nggak? Ya, tidak ada 0 di sini. Ini minus, 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 nggak ada minus plus ya. Sehingga kita bisa konfirmasi bahwa nilai signifikansi two-tailed pair sample t-test-nya itu pasti dia di bawah alpha. 0,00, 0,00, 0,0. Artinya apa? Terdapat perbedaan min yang signifikan terhadap berat badan, panjang badan, dan head circumference bayi di bulan pertama dan bulan ketiga. Nah, kalau uji non-parametrik untuk data berpasangan, apa yang bisa dilakukan? Maka kita bisa melakukan uji Wilcoxon Chain Rank. Jadi dia menguji median selisih sama dengan 0. Ya. Asumsinya adalah selisih pasangan independen dan berasal dari distribusi populasi datanya continuous. Jadi nggak ada selisihnya harus distribusinya memiliki distribusi yang normal. Jadi yang dilihat nanti hasilnya adalah selisih mediannya secara signifikan berbeda atau tidak. Lalu ada uji T yang lain yang disebut dengan uji T satu sampel, ya. Jadi bukan dua sampel. Di sini H0-nya dapat berupa perubahan persentase mean dalam setiap individu secara signifikan bukan 0, ya, bukan 0. Selisih diubah menjadi persentase perubahan, ya. Jadi berubahnya seperti berapa? Selisihnya adalah hasil pemeriksaan akhir kurangi hasil pemeriksaan awal, sehingga uji yang dipakai adalah uji T satu sampel. Asumsi yang dibutuhkan hanya persentase perubahan memiliki distribusi yang normal. Nah, di sini kita bisa melihat jadi bahwa kalau mean difference-nya di sini tidak ada angka 0 di sini, ya. Mean difference perubahan persentase berat badan itu adalah 39,73%, sedangkan untuk panjang badan 12,29% dan lingkar kepala 8,27%. Mean difference ini tidak ada angka 0 di antara 95% confidence intervalnya, bahwa jadi hipotesis 0 bahwa perubahannya itu tidak ada, itu ditolak, betul terjadi perubahan dari berat badan, tinggi badan, dan juga head circumference. Jadi simpulannya seperti ini, uji parametriknya ini adalah kalau uji T2 kelompok itu sepadannya dengan Mann-Whitney atau rank sum, Wilcoxon rank sum. Sedangkan uji T berpasangan dengan Wilcoxon rank signed, atau kalau uji T satu kelompok ini tidak ada pasangan non-parametriknya. Itu saja mungkin yang bisa diberikan kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Jangan ragu-ragu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.